샛별. Semua, perkenalkan nama saya Sarah Irma Limanturuan. Saya dari jurusan Tata Niaga, Prodi MKSP 1B. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang kesamaan linear dari fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama, saya akan menerangkan dulu tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dan menyesuaikan harga atau jasa tersebut. Jika kamu sedang belanja di Shopee dan kamu melihat suatu barang itu dengan banyak potongan harga dan disertai dengan gratis ongkir, maka kamu akan semakin banyak membeli barang tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, jika kamu melihat suatu barang dengan harga yang tinggi, maka kamu akan sedikit membeli barang tersebut. Untuk mencari fungsi permintaan, Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P1 kurang P2 per P2 kurang P1. Supaya lebih paham, di sini saya akan membuat sebuah contoh tentang fungsi permintaan. Pada harga per kilo kentang seharga 6.000, jumlah komoditas yang tersedia 20 kilo. Harga meningkat 50%, jumlah komoditas yang tersedia menjadi 15 kilo. Cari dan gambarkanlah fungsi permintaan untuk komoditas tersebut. Mari kita sama-sama mengerjakan. P1 sama dengan 6.000, P2 sama dengan 9.000, QD1 sama dengan 20, QD2 sama dengan 15. Nah, seperti yang saya bilang tadi, rumus untuk fungsi permintaan yaitu Q kurang QD1 per QD2 kurang QD1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Kita masukkan angka-angka tersebut ke rumus menjadi Q kurang 20 per 15 kurang 20 sama dengan P kurang 6.000 per 9.000 kurang 6.000. Maka Q kurang 20 per min 5 sama dengan P kurang 6.000 per 3.000. Nah, angka-angka ini kita kali silang menjadi 3.000 Q kurang 60.000 sama dengan min 5P tambah 30.000. Nah, min 60.000 ini dipindahkan ke ruas kanan menjadi plus 6.000. Maka 3.000 Q sama dengan min 5P tambah 30.000 tambah 60.000. 3.000 Q sama dengan min 5P tambah 90.000. 3.000 ini dipindahkan ke ruas kanan menjadi bagi 3.000. Maka Q sama dengan min 5P tambah 90.000 per 3.000. 90.000 dibagi 3.000 itu 30. Maka Q sama dengan min 5P tambah 30 atau bisa juga dengan Q sama dengan 30 kurang 5P. Nah, ini adalah gambar untuk fungsi permintaan, di mana QD sama dengan 30 kurang 5P. Adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga atau barang yang ditawarkan oleh produsen ke konsumen. Sebagai contoh, jika kamu seorang penjual dan kamu mengetahui harga dari barang tersebut naik, maka kamu akan berusaha menawarkannya kepada konsumen. Dan begitu juga sebaliknya, jika harga suatu barang itu turun, maka kamu tidak akan menawarkannya kepada konsumen. Rumus untuk mencari fungsi penawaran yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang QS per QS2 kurang QS1. Nah, di sini juga aku akan membuat sebuah contoh tentang fungsi penawaran. Jika pada harga per kilo kentang 6.000, jumlah komoditas yang tersedia 20 kilo. Harga meningkat 50% menjadi 9.000. Jumlah komoditas tersebut yang tersedia dijual menjadi 25 kilo.
Cari dan gambarkanlah fungsi penawaran untuk komoditas tersebut. P1 sama dengan 6.000, P2 sama dengan 9.000, QS1 sama dengan 20, QS2 sama dengan 25. Nah, seperti yang saya bilang tadi, rumus untuk sebuah fungsi penawaran adalah Q kurang QS1 per QS2 kurang QS1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Maka Q kurang 20 per 25 kurang 20 sama dengan P kurang 6.000 per 9.000 kurang 6.000. Maka Q kurang 20 per 5 sama dengan P kurang 6.000 per 3.000. Nah, angka-angka ini kita kali silang menjadi 3.000 Q kurang 60.000 sama dengan 5P kurang 30.000. Min 60.000 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus. Maka 3.000 Q sama dengan 5P kurang 30.000 ditambah 60.000. Maka 3.000 Q sama dengan 5P tambah 30.000. Nah, 3.000 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi per 3.000. Maka Q sama dengan 5P tambah 30.000 per 3.000. 30.000 dibagi 3.000 itu 10. Maka Q sama dengan 5P tambah 10. Atau bisa juga dengan 10 tambah 5P. Ini adalah gambar untuk fungsi penawaran, di mana QS sama dengan 10 tambah 5P. Yang ketiga adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Maka rumus dari keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Nah, di sini kita akan mencari keseimbangan pasar. Seperti yang saya bilang, rumus untuk mencari keseimbangan pasar itu adalah QD sama dengan QS. Maka kita masukkan angka tersebut ke rumus. Maka 30 kurang 5P sama dengan 10 tambah 5P. Kita pindahkan 10 ke ruas kiri dan min 5P ke ruas kanan. Maka 30 kurang 10 sama dengan 5P tambah 5P. Maka 20 sama dengan 10P. Nah, 10 ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi per. Maka 20 per 10 sama dengan P. Maka P sama dengan 2. Nah, kita substitusikan P2 ke persamaan QD. Maka QD sama dengan 30 kurang 5P. Nah, di sini kita masukkan P itu sama dengan 2. Maka QD sama dengan 30 kurang 5 kali 2. Maka QD sama dengan 30 kurang 10. Jadi QD sama dengan 20. Nah, di sini kita sudah mendapat titik keseimbangannya, di mana harganya itu 2 dan permintaan atau penawarannya itu 20. Nah, ini adalah gambar dari keseimbangan pasar, di mana garis yang hitam ini adalah fungsi permintaan dan garis yang merah ini adalah fungsi penawaran. Maka keseimbangan pasarnya terjadi pada titik 2,20.